Nah, jadi kenapa saya sangat merekomendasikan varian Jupiter ini untuk pemula-pemula seperti kita ya? Karena saya yakin kalian semua atau yang mau memulai menanam anggur tidak akan menyesal ya. Karena dia sangat mudah kita buahkan dan sangat mudah dilakukan perawatannya ya. Nah, mau di musim hujan pun dia tetap berjaya ya. Ini musim hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua, sahabat-sahabat pengangguran semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan rezeki kita semua selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview pohon anggur Jupiter ini dan apa saja kekurangan dan kelebihannya ya. Kalau untuk varian anggur Jupiter ini ya, mungkin kekurangannya hanya satu ya. Kekurangannya itu dari ukuran berry-nya yang agak kecil ya. Untuk rasa dan anggurnya ini sangat juara ya. Mungkin ini anggur yang paling enak ya. Paling enak dibuahkan dan rasanya pun sangat enak ya. Manis dan ada aroma permen karetnya ya. Ada rasa khususnya untuk varian anggur Jupiter ini ya. Dan ini sangat saya rekomendasikan untuk pemula yang mau menanam anggur seperti saya ini ya. Tidak akan menyesal kalau memilih varian anggur Jupiter ini ya. Karena ini sangat mudah dalam perawatan dan sangat mudah dibuahkan ya. Nah, ini saja itu membawa bunga 2 dompol. Nah, terus dia kembali membawa bunga lagi. Mohon maaf, itu membawa buah 2 dompol ya. Nah, terus dia kembali membawa bunga lagi 2 dompol ini ya. Nah, itu satu, ini satu ya, dan ini bercabang, ini cukup besar ya. Nah, dan ini juga sudah membawa 1 dompol itu ya. Nah, dan di atasnya kembali membawa 1, 2, 3, 4 ya, 4 dompol. Nah, itu semuanya membawa bunga. Nah, jadi untuk varian anggur Jupiter ini sangat-sangat juara ya, dari rasa dan kegenjahannya ya. Mau di usia muda, mau di usia tua, mau di potis pucuk, mau di pangkas pembuahan, dia selalu mengeluarkan bunga ya. Nah, asalkan pohon anggurnya itu subur, maka dia insya Allah akan mudah berbuah ya. Maupun di usia muda dia akan mengeluarkan bunga, insya Allah itu ya. Nah, seperti ini usianya mungkin di 5 bulanan ya, atau bahkan kurang ya. Karena dari awal saya ngupload video ini, itu awal mula saya menanam anggur ya. Nah, ini sangat banyak buahnya ya, dan ini sangat bagus. Nah, ini saya jamin tidak akan menyesal ya kalau menanam ini. Jadi saya sangat-sangat merekomendasikan kawan-kawan semua yang mau memulai, tanamlah anggur Jupiter ini dulu ya, sambil kita belajar. Karena anggur Jupiter ini mau di musim hujan, mau di musim panas, dia insya Allah bisa menyesuaikan ya. Ini pun tadi malam habis digempur hujan ya itu. Nah, tapi bunga dan buahnya ini bertahan sangat bagus ya. Nah, ini semuanya mengeluarkan bunga kawan-kawan. Nah, jadi untuk menanam pohon anggur Jupiter ini kita tidak perlu memikirkan ini, memikirkan itu ya. Tanam sederhana pun insya Allah dia akan berbuah ya. Seperti saya ini medianya cuman dari dedaunan lapuk dan dari tanah biasa ya. Adapun campuran seperti sekam bakar itu hanya topping bagian atas ya. Nah, dulu awal mulanya saya menanam varian Jupiter ini, saya langsung tanam saja dari dedaunan lapuk dan tanah biasa ya, tanpa media khusus. Dan dia bisa berbuah dan berbunga, ini bisa dilihat hasilnya. Nah, mungkin saya akan tunjukkan sedikit media tanam saya ya. Nah, jadi untuk media tanamnya hanyalah ini ya, tuh, dari dedaunan dan dari cangkang-cangkang telur ya. Nah, ini pohon anggurnya sudah lumayan besar ya,
Ini rustoknya Ritmaster. Ini dulu kita lakukan sambung pucuk di sini ya. Nah, dari awal saya membuat channel, saya lakukan penyambungan di sini ya. Dan ini sudah cukup lumayan besar ya pohonnya. Kalau pohonnya ini kira-kira usianya 7 atau 7,5 bulan ya. Nah, bisa dilihat ini pohonnya sudah besar ya. Seribu jari ini ya. Nah, dan ini pohonnya yang sudah berbuah ya. Nah, jadi kenapa saya sangat merekomendasikan varian Jupiter ini untuk pemula-pemula seperti kita ya. Karena saya yakin kalian semua atau yang mau memulai menanam anggur tidak akan menyesal ya. Karena dia sangat mudah kita buahkan dan sangat mudah dilakukan perawatannya ya. Nah, mau di musim hujan pun dia tetap berjaya ya. Ini musim hujan dia berjaya. Tadi malam pun habis digempur hujan ya. Bisa dilihat ini daunnya. Nah, ada perubahan warna sedikit daunnya ya. Kayak ada kuning-kuning gitu ya. Tapi ini insya Allah aman saja karena tanda-tandanya pun dia subur saja ya. Dia selalu mengeluarkan sulur seperti ini dan pucuknya melengkung ya. Itu menandakan perakaran dari pohon anggur kita ini bagus ya. Dan dia tumbuh dengan subur. Nah, jadi saya di sini pribadi ya sangat menyukai buah anggur Jupiter ini ya. Tapi kekurangannya itu tadi, buah anggur Jupiter ini hanyalah kecil ya, kecil-kecil. Tapi untuk rasa ini juara ya. Mungkin belum ada yang menandingi ini ya untuk rasanya. Karena varian anggur Jupiter ini varian istimewa ya. Varian sejuta umat dan istimewa ini. Nah, untuk perawatannya kita tinggal kontrol-kontrol saja ya. Kalau dia masih seperti ini, kita belum bisa melakukan penyemprotan ya. Kita hanya menunggu dia menjadi berry seed ya, atau sudah berbentuk berry ya. Kalau seperti ini masih dalam penyerbukan ya, atau polinasi. Nah, jadi kita biarkan saja dulu, kita jangan semprot apa-apa ya. Kalau terkena hujan ya biarkan saja ya. Karena hujan itu alamiah, itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kita syukuri dan kita tinggal merawatnya sedikit-sedikit saja ya. Nah, kalau misal buah ini habis terkena hujan, kita siram dengan air kolam ikan ya. Itu insya Allah bagus dan tidak akan pecah ya. Nah, itu semuanya buah ya kawan-kawan. Nah, ini kemarin kita hitung buahnya di 104 dompol ya. Dan malainya ini wis sudah juara ini varian Jupiter ya. Nah, mungkin sampai di sini saja bertele-telenya ya. Semoga yang mau memulai menanam anggur itu ya memilih varian anggur Jupiter ini supaya tidak menyesal ya. Karena bagi pemula yang mau menanam anggur itu, kalau pohon anggurnya itu susah berbuah ya, mungkin dia akan mentalnya akan sedikit down ya. Karena saya sudah mencobanya ya. Saya sudah mencoba menanam varian anggur yang agak sulit berbuah ya, seperti Cupidon ya. Itu pohonnya sudah hampir 7 bulan ya, pohon utamanya, tapi belum berbuah dan belum mengeluarkan tanda-tanda pembuahan ya. Apa mungkin karena kurangnya perawatan dari saya ya. Tapi kita akan terus belajar, karena tidak ada orang yang bisa tanpa belajar ya. Semua orang itu pasti belajar ya. Jadi awal mula kita harus belajar itu, kita harus menanam pohon anggur yang mudah berbuah dulu ya. Kita pahami karakter pohon anggur dulu, nanti sesudah dia keluar bunga seperti ini, sudah dia berbuah, apa saja yang harus kita terapkan ya. Jadi kalau pohon anggur yang agak susah berbuah itu, kalau dia berbunga kita tidak kebingungan lagi ya tentang cara perawatannya dan
apa saja yang harus kita lakukan ya supaya bunganya itu tetap sehat ya. Nah, jadi kita belajar di pohon anggur yang mudah berbuah dulu ya. Nah, mungkin sampai di sini saja. Apabila ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf dan saya di sini pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.